Selamat datang sobat semua, balik lagi di channel Pustakawan Care, lebih tepatnya di segmen Slims Basic. Di video sebelumnya kita udah belajar tentang gimana caranya untuk menginstal Slims di PC, di laptop dengan menggunakan Laragon. Oke, masuk ke pembahasan hari ini, kita akan sama-sama belajar gimana caranya untuk menggunakan Slims. Dan di video ini saya akan menjelaskan cara penggunaan yang sederhana, yang akan kita mulai dari gimana sih caranya untuk input buku, input eksemplar, dilanjut dengan input data anggota, dan diakhiri nanti gimana caranya untuk melakukan sirkulasi, peminjaman, dan juga pengembalian buku. Nah, oke, sebelum kita mulai, saya harap sobat mempersiapkan satu buku yang akan kita gunakan praktek nanti. Kalau di sini saya sudah menyiapkan ya, ini bukunya, judulnya Aku Yang Sudah Lama Hilang, yang ditulis sama Pak Nago Tejena. Karena kita akan langsung praktek di aplikasi Slims. Oke, sekarang sobat silahkan buka Slimsnya masing-masing. Di sini saya juga akan buka Slim yang sudah saya instalkan kemarin. Oke, kurang lebih seperti inilah tampilan di dalam Slims. Seperti yang kita lihat di sini ada beberapa menu. Yang pertama adalah menu bibliografi, sirkulasi, dilanjut ke anggotaan, dan seterusnya sampai yang terakhir itu kendali terbitan berseri. Nah, di video ini kita akan menggunakan 3 menu saja. Yang pertama adalah menu bibliografi, menu keanggotaan, dan juga menu sirkulasi. Untuk menu-menu yang lain akan saya jelaskan di video selanjutnya, video yang lain sesuai dengan fungsinya. Jadi silahkan sobat ke bagian bibliografi terlebih dahulu, karena kita akan mulai dari gimana sih caranya untuk menginputkan data buku ke dalam sistem aplikasi. Di menu bibliografi, di modul bibliografi itu ada beberapa menu di samping. Kalau di saya ini ada di samping kiri, dimulai dari daftar bibliografi sampai yang paling bawah impor data eksemplar. Nah, untuk menginput data buku secara manual di sistem, sobat bisa pilih ini, tambah bibliografi baru. Nah, disinilah nantinya kita akan memasukkan data buku yang kita punya. Kalau di sini saya sudah pegang bukunya Pak Nago Tejena tadi. Sebagai catatan, buku itu punya anatominya sendiri. Ini kadang untuk sobat yang memang kurang familiar dengan perpustakaan, kadang dibuat bingung. Misalnya di halaman depan judulnya itu seperti ini, cuma kayak gini. Tapi ketika dibuka di halaman selanjutnya, yakni di halaman bagian verso, kadang judulnya itu berbeda dengan yang ada di sampul. Pertanyaannya, jadi kita harus mengikuti yang mana? Yang ada di luar sini di sampul, atau kita pakai data yang ada memang di halaman bagian verso yang ini? Pasti hal itu akan menimbulkan kebingungan, tapi sobat tenang aja, karena jika mengikuti panduan, kita harus mengikuti data yang memang ada di halaman verso ini. Jadi ya, ayo kita mulai inputkan. Di kolom pertama, kita diminta untuk menginputkan judul. Buku ini judulnya Aku Yang Sudah Lama Hilang. Kita inputkan. Karena buku ini ada subjudulnya, untuk menuliskan subjudul, setelah judul utama kita tulis, kita tambahkan titik 2, terus kita tuliskan subjudulnya, anak judulnya. Kemudian untuk nama pengarang, seandainya itu nama orang Indonesia, karena nama Indonesia itu jarang yang mencantumkan nama keluarga, khususnya di Jawa kan, seperti nama saya, Maulana Hasan, itu pure nama, tidak ada nama keluarga. Ditulisnya lengkap, nggak dibalik. Tapi kalau semisalkan penulisnya itu dari luar, semisal namanya itu Kelly Morgan, mau gak mau penulisannya di sini itu dibalik. Jadi Morgan, Kelly. Nah, kebetulan di sini penulisnya itu Pak Nago Tejena. Kita tuliskan di sini tuh namanya aja. Kalau misalkan ada gelar insinyur kah ataupun magister dan sebagainya, itu nggak perlu dimasukin. Jadi cukup namanya aja. Kita tulis Nago Tejena. Tapi gimana Pak kalau misalkan saya pengen dibalik, jadi Tejenanya di depan, Nagonya di belakang, boleh? Boleh, ditulis aja. Nah, kemudian kita udah nuliskan nih nama pengarangnya. Di sampingnya tuh ada jenis pengarangnya. Ini yang ngarangnya tuh siapa sih? Orangkah, badan organisasi, lembaga, misalnya mungkin ke kementerian atau lembaga masyarakat. Nah, di sini karena yang nulisnya tuh Pak Nago, jadi kita tulisnya nama orang. Kita pilih nama orang, terus
di sini. Ini posisi si penulisnya tuh siapa sih? Apakah dia itu pengarang utamanya, pengarang tambahan, atau siapa? Karena begini sob, di beberapa kasus nama pengarang utamanya itu tidak ditemukan, nggak ada. Cuman mungkin kayak ada nama editor, atau mungkin bisa jadi nama produser ataupun direktur. Nah di Slim ini udah disediakan jenis pengarang yang bisa kita pilih. Nah di buku ini Pak Nago berperan sebagai satu-satunya penulis, yang itu berarti beliau adalah pengarang utamanya. Kalau semua kolom sudah diisi, kita klik bagian sisipkan dalam bibliografi. Nah, kalau misalkan di pojok udah muncul ini notifikasi warna hijau, itu berarti data penulis, data pengarangnya sudah masuk ke sistem. Kita close. Nah, untuk pernyataan tanggung jawab, kita bisa tuliskan ulang nama penulisnya. Penulis, Nago Tejena. Khusus untuk di kolom ini, pengarang yang sebelumnya namanya itu dibalik, Morgan, Kelly, untuk di pernyataan tanggung jawab namanya tidak dibalik. Normal aja jadi Kelly Morgan. Nah, terus untuk edisi, ini kalau misalkan bukunya punya edisi, kan ada buku yang dia tuh edisi pertama, edisi kedua, dan sebagainya. Kalau di sini, ini cetakan kedua, jadi bisa ditulis cetakan juga. Cetakan kedua. Lanjut, untuk info detail spesifik kita lewatkan saja. Terus untuk pembuat nomor eksemplar, ini ada beberapa pilihan sebenarnya. Kita bisa bikin nomor eksemplarnya secara otomatis, atau kita bikin secara manual. Kalau saran saya, lebih baik kita bikin nomor eksemplarnya itu sesuai dengan nomor inventaris. Jadi lebih baik kita masukkan secara manual. Terus kemudian untuk GMD, untuk buku, GMD-nya itu udah pasti teks. Terus kemudian tipe isi, tipe media, dan juga tipe pembawa. Ini ada hubungannya sama RDA. Untuk 3 bagian ini akan kita lewatkan dulu, akan kita skip karena penjelasannya akan panjang banget. Gak apa-apa, kita kosongin aja. Terus untuk bagian ISBN, silahkan sobat inputkan ISBN yang memang ada di bukunya. Ini penulisan nomor ISBN-nya harus pakai garis atau enggak ya? Sebenarnya bebas aja. Sobat mau pakai garis atau enggak, ya nggak apa-apa. Tapi di sini saya lebih sukanya nggak pakai garis. Kemudian untuk penerbitnya, nah di sini silahkan sobat untuk menuliskan nama penerbit. Di sini penerbitnya itu adalah Gramedia Pustaka Utama. Dia Pustaka. Oh ya, sebagai catatan, ketika sobat menginputkan nama penerbit, jadi kolom ini tuh kayak ada autocorrectnya. Jadi ketika mengetikkan tuh lebih teliti, karena siapa tahu nanti malah jadinya typo. Kalau udah muncul kayak gini, silahkan diklik. Jadi nanti nama penerbitnya masuk ke sistem. Nah, terus untuk tahun terbit. Nah, untuk tahun terbit cukup masukkan angka tahunnya aja. Kalau misalkan terbitnya di 2024, ya tulis aja 2024. Kebetulan buku ini terbitnya masih baru banget di 2024. Nah, kemudian untuk tempat terbit. Nah, untuk tempat terbit itu biasanya kita ngambil dari nama kota tempat si penerbitnya berada. Untuk Gramedia Pustaka, di sini tertulis mereka ada di Jakarta. Jadi kita masukkan juga di sini Jakarta. Nah, terus kemudian untuk deskripsi fisik, ini maksudnya data-data fisik dari buku yang sobat inputkan. Untuk percontohan saja di sini, data fisik yang pertama yang akan kita masukkan adalah jumlah halaman yang menggunakan penomoran Romawi. Di sini bisa sobat lihat ya. Nomor Romawinya, halaman terakhir bernomor Romawinya itu ada di 16. Kalau semisalkan ada, silahkan dimasukkan. Tapi kalau di situ nggak ada halaman Romawi, ya di skip aja. Masukin seadanya. Koma. Terus diikuti jumlah halaman. Di sini jumlah halamannya ada sekitar 180 halaman. Untuk penulisan halamannya tidak perlu disingkat. Dibuat kayak gini. Terus titik. Terus di sini kita juga bisa masukkan tinggi. Kita kasih titik 2. Misal tingginya itu sekitar 23 cm. Terus titik lagi. Data isian seperti ini udah cukup. Tapi semisalnya sobat pengen lengkap banget nih, sobat juga bisa masukin data-data lain kayak semisal bukunya itu ada ilustrasi di dalamnya. Sobat bisa tambahkan titik 2 dahulu. Pasti tuliskan ilustrasi. Jadi nggak disingkat, langsung tulis aja ilustrasi. Terus titik. Kemudian untuk judul seri, ini kalau bukunya memang berseri ya. Seperti bukunya Terelai kan beliau ada kan serial Bumi. Itu bisa dimasuk, tulis aja Bumi atau serial Bumi. Nah kebetulan bukunya Pak Nago itu nggak ada
serinya, jadi cuman standalone satu aja. Nah, untuk kolom klasifikasi ini saya nggak akan menjelaskan panjang lebar tentang bagaimana caranya untuk mengklasifikasi buku. Itu akan kita jelaskan di video berikutnya di segmen yang berbeda. Untuk yang ini saya akan kasih sedikit bocoran. Semisal yang sobat inputkan itu adalah buku fiksi, novel, nomor klasifikasinya itu di 813. Sedangkan buku yang saya inputkan ini sejauh yang saya ingat mungkin ada di 150. Setelah kita mengisi nomor klasifikasi, nanti bakal otomatis nomor panggilnya isi 150 juga. Nah, untuk nomor panggil itu terdiri dari 3 elemen. Ya, elemen yang pertama itu nomor klasifikasi udah jelas. Kemudian elemen kedua adalah 3 huruf nama pengarang. Karena di sini pengarangnya Panago, jadi kita akan tuliskan 3 huruf pertamanya yaitu Nag, dengan catatan semuanya ditulis secara kapital. Nag. Dilanjut elemen yang terakhir itu 1 huruf pertama dari judulnya. Di sini judulnya Aku Yang Sudah Lama Hilang, jadi kita tulisnya AA ini beda sama yang sebelumnya yang harus kapital, ini mesti kecil. Kemudian untuk subjeknya, saya sarankan sobat untuk membuka tajuk kendali subjek punya Perpusnas untuk mencari tajuk subjek yang bisa sobat gunakan di buku. Jadi gak ngisi secara sembarangan. Tapi karena ini untuk contoh saja, misalnya kita akan isi untuk subjeknya itu psikologi. Ini permisalan saja ya, tetap nanti sobat mesti ngecek subjeknya di laman punya Perpusnas. Psikologi ini apakah sebagai topik? Ya, dan kita gunakan sebagai topik utamanya. Terus kita sisipkan dalam bibliograf. Kita close aja. Nah, terus ini di bagian abstrak dan catatan, di sini sobat bisa memasukkan review tentang bukunya. Sobat bisa copy paste dari laman orang yang memang sudah mereview si buku tersebut. Dengan catatan, pada review itu dicantumkan juga siapa orang yang sudah mereviewnya. Selanjutnya, kolom sembunyikan di opak, ini sifatnya opsional sih. Ini bukunya pengen sobat tampilin di opak atau enggak. Kalau misalkan sobat pilih tunjukkan, nanti bukunya itu bisa di search sama pengguna Perpus. Tapi kalau pilih yang di bawah, itu sebaliknya. Pengguna Perpus itu nggak akan bisa menemukan buku yang sobat inputkan. Jadi ya kita pilih tunjukkan aja. Nah, terus ini promosikan. Terus pilih yang mana, Min? Ya, ini opsional juga. Pengen dipromosikan, misal buku baru, ya kita pilih promosikan. Tapi kalau yang kita inputkan itulah buku-buku lama, ya tidak perlulah. Terus yang label ini kita kosongin, terus kita simpan. Nah, kurang lebih kayak gini ya, udah muncul. Berarti data bukunya udah berhasil kita input. Untuk ngelihatnya itu bisa kita lihat di daftar bibliografi. Nah, ini dia bukunya sudah terinput. Cuman ini tuh baru data buku aja. Sedangkan data salinan, data eksemplarnya belum ada. Keberadaan bukunya itu belum ada. Jadi cuman datanya aja. Sedangkan untuk fisik bukunya itu belum terinput. Terus gimana selanjutnya? Selanjutnya, untuk menambahkan data eksemplar, data salinan, data fisik bukunya, data kalau misalkan buku ini tuh ada di perpustakaan, pilih sunting. Kemudian sunting lagi, scroll ke bawah, cari tombol tambah eksemplar baru. Di sini ada beberapa kolom kayak kode eksemplar, kode inventaris, dan lain sebagainya. Nah, untuk kode eksemplar dan juga kode inventaris, ketika pustakawan mengolah buku, di awal, si buku bakal dicap dengan stempel perpustakaan, kemudian stempel inventaris. Nah, di proses itu, biasanya juga dibuatkan kode eksemplar, yang mana kode eksemplar ini bakal jadi nomor identitas si buku. Mungkin lebih simpelnya kayak NIK-nya gitu. Nah, kita dituntut untuk bikin kode eksemplar. Mau itu disamain dengan kode inventaris ataupun dibedakan, itu tidak masalah. Tapi saran dari saya, catatan untuk kode eksemplar ini lebih baik terdiri dari angka saja. Jadi angkanya semisal kombinasi 5 nomor dimulai dari 00000. Saya di sini kode eksemplarnya 0001. Untuk kode inventaris biasanya itu kombinasi antara kode eksemplar 0001, kemudian buku ini dapatnya dari mana? Pembelian kah? Hibah atau apa? Kalau misalkan pembelian, bisa gunakan kode pembeliannya itu P, kemudian garis miring lagi tahun pembelian bukunya. Di sini saya belinya tuh tahun 2024. Ini kode inventaris yang paling simple. Kalau sobat punya preferensi lain, silahkan bebas saja.
Kemudian untuk lokasinya, karena kan kita belum mengedit ini ya, belum mengedit isian dari Slims, belum mengedit master file, jadi masih tersedia lokasinya tuh My Library, belum nama perpustakaan kita. Jadi ya kita pilihnya My Library aja. Kemudian untuk lokasi rak, saya nggak tahu gimana kondisi rak yang ada di perpustakaan sobat masing-masing. Mungkin lengkap ada untuk 10 turunan edisi yang 000 sampai 900. Yang ini diisikannya itu kondisional aja, tapi misal nih semisal di sini saya masukin 100, berhubung nomor panggilnya itu 150, berarti ada di deretan klasifikasi 100. Selanjutnya untuk tipe koleksi, ini ada beberapa tipe koleksi, ada reference, textbook, dan juga fiksi. Untuk buku bacaan biasa yang non fiksi khususnya, kita bisa masukkan textbook. Terus ini status eksemplar, status dari salinan buku yang kita pegang. Ini ada beberapa pilihan, tersedia repair, noloan, atau missing. Repair ini semisal si fisik ini, buku yang bernomor 001 ini, itu rusak dan lagi diperbaikin. Terus yang bawahnya yang noloan, ini artinya buku ini nggak dipinjamkan ke siapapun. Jadi cuman dibaca di tempat di perpustakaan. Terus yang terakhir, yang missing, ini menandakan bukunya itu hilang. Tapi karena buku ini ada, kita pilihnya tersedia. Untuk nomor pemesanan, ini silahkan disesuaikan saja. Kemudian sumber perolehan, kalau misalkan beli ya kita pilih beli, kalau misalkan hadiah ya kita pilih hadiah. Untuk harga, saya kemarin belinya tuh sekitar 89.000. Di sampingnya ini untuk mata uangnya. Supaya apa, nanti ini amit-amit ya, semisal bukunya nggak sengaja dihilangin sama pengguna, ya seenggaknya kita tahulah berapa nominal yang memang harus diganti sama si pengguna. Oke, datanya sudah masuk, berarti kita tinggal klik perbaharui. Nah, data salinannya sudah muncul 1. Itu berarti perpustakaan punya buku yang berjudul Aku Yang Sudah Lama Hilang, jumlahnya 1. Terus gimana kalau semisalnya buku itu ada lebih dari 1? Ada 2 buku dengan judul yang sama, dengan tahun terbit yang sama. Cara nambahkannya gimana? Apakah harus input data ulang? Jadi kalau semisalkan sobat punya 2 buku dengan judul yang sama, pengarangnya sama, tahun terbitnya sama, edisinya sama, data bukunya cukup 1 aja. Yang akan kita tambahkan itu salinannya. Caranya gimana? Sama kayak tadi ketika sobat nambah salinan atau eksemplar yang pertama tadi. Ke bagian sunting, edit, ke bagian sunting lagi, scroll ke bawah, ke tambah eksemplar baru. Step by stepnya sama, seriusan sama, nggak ada yang beda. Kan tadi 001 udah kita pakai, berarti kita pakainya 0002. Nah, untuk kode eksemplar ini, itu sifatnya unik, sobat. Jadi, setiap buku tuh punya nomornya masing-masing. Seperti kita bikin NIK ataupun NIP. Untuk kode inventaris, oke, kita sesuaikan. 2, My Library udah, terus ini 100. Tipe koleksinya textbook. Harganya sama di 89.000. Mata uangnya rupiah. Kita klik simpan. Terus kita tekan perbaharui supaya datanya masuk. Kita coba cek di daftar bibliografi. Nah, di sini udah bertambah ya jumlah eksemplar ataupun jumlah salinannya jadi 2. Itu untuk menginputkan data buku. Karena durasi videonya udah panjang banget nih, kita akan sambung ke video part 2. Oke, sekian dari saya. Kita akan ketemu lagi di part 2. Akhir kata, see ya.